Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat dan ibu sehat. Alhamdulillah. Gimana ini pembelajaran di kelasnya dengan siswa berjalan lancar? Kalau sementara ini beberapa siswa lancar Bu ya. Yang kita perhatiin tadi ada satu siswa yang belum menambahkan kualitas pembelajaran yang sesuai target gitu loh. Oh iya. Nah, seperti apa tuh Pak siswa tersebut? Kalau saya perhatikan target praktek kita, ya karena saya mengajar mata pelajaran CNC Turning ya, atau mata pelajaran CNC Turning. Ini satu siswa ini tidak menyelesaikan tugas praktek ini dari target satu hari yang ada. Oh gitu. Ada lagi Pak selain tidak menyelesaikan, apalagi tuh Pak yang apa namanya indikasi siswa tersebut apalagi selain itu? Di antaranya ya tidak begitu peduli ya dengan pembelajaran hari ini ya, dan juga tidak mau menanya dengan siswa yang lain ya, dan juga merasa tidak mau ya, beraktivitas lah seperti tadi lah keadaannya ya, sehingga nanti seolah-olah kok jadi apa jadi pada dirinya itu kok jadi males gitu untuk melakukan kegiatan praktek. Oke. Nah, strategi yang sudah Bapak terapkan selama ini seperti apa, Pak? Kalau di awalan pembelajaran sih kita memulai dengan mengembangkan pembelajaran ice breakingnya mungkin ada ya kita kembangkan ya, mungkin kurang memberi daya tarik yang lebih ya karena kita kan banyak yang laki-laki ya di tempat kita. Oh iya. Iya. Kemudian apa lagi, Pak? Kemudian juga pembelajaran yang kita terapkan juga masih tetap konsisten menggunakan pembelajaran tuntas ya, karena kita berharap Iya. pembelajaran tuntas untuk membuat produk yaitu sudah prioritas ya. Nah, itu bagus ya bikin membuat produk ya kalau SMK emang ya. Nah, Pak, dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, strategi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, jika dibuat skala, eh, itu dari 1 sampai 10 berapa skalanya ya, Pak, yang sudah Bapak jalankan? Ya mungkin baru sampai 7 ya, mendekati 7 ya. Ya, karena mungkin di awalan ini kan siswanya masih baru ya, kelas 11 ya. Kan belum menggunakan peralatan secara utuh seperti kelas 12. Karena kita butuh menguatkan siswa baru yang naik tingkat fase E ke F ini. Oke. Nah, dari ternyata skalanya mendekati 7 ya. Nah, berarti kan ada lagi nih mungkin strategi-strategi yang Bapak rencanakan gitu agar pembelajarannya ini lebih efektif gitu, apa itu, Pak? Yang mungkin saya akan coba itu adalah menerapkan pembelajaran media ajar yang berbasis video ya. Oh, yang berbasis video. Agar nanti juga siswa ada variasi wawasan dan perhatian. Kalau nanti siswa ada, biasanya kan anak zaman sekarang kan menggunakan gawe itu udah biasa kan, atau HP. Nah, jadi mungkin kita harus mengimbangi kan kesempatan dalam perhatian yang mereka miliki. Wah, itu udah bagus banget ya. Ide yang Bapak akan buat itu udah bagus sekali ya. Kemudian sekarang apa ya? Kalau telah Bapak ingin membuat video pembelajaran, kemudian juga Bapak ingin melibatkan siswa kayak gitu ya. Nah, kira-kira pihak yang terlibat itu nanti
Siapa saja ya Pak? Ya, artinya siswa yang di kelas yang bersangkutan juga nanti kan kita libatkan ya. Iya. Uh, Heeh. Kemudian nanti juga siswa ini kan kita ajak untuk dalam pembelajaran itu juga Ya. menganalisa informasi-informasi di luar yang sesuai dengan kondisi sarana atau alat yang dimiliki oleh sekolah dan juga di jurusan. Sehingga nanti wawasannya kan seolah-olah wah ternyata di luar sana ada banyak sih alat-alat yang memang harus kita kuasai gitu loh. Sehingga dia Iya harus betul. berpikir kritis dengan memanfaatkan alat yang ada di sekolah sehingga nanti Mm-mm. punya basic kompetensi yang cukup ketika dia akan keluar gitu loh. Misalnya pada waktu PKL kah dia, jadi sudah dapat wawasan baru. Oke. Nah, apa namanya? Berarti kan eh, nanti langkah selanjutnya nih terhadap siswa tersebut apa yang akan Bapak lakukan? Kalau plan saya nanti siswa yang tadi saya sebut ini akan saya coba tanya ya. Akan saya Mm-mm. ajak dialog dan akan kita cari apa sih masalah-masalah dia, apakah masalah dengan siswanya ataukah dengan masalah Mm-mm. sebelum dia ke sekolah ada masalah dengan keluarga sebelumnya atau dia ada masalah dengan sarana yang dia pakai itu sudah paham atau belum ya, baik itu materi atau konten pembelajaran yang sudah saya siapkan itu sudah sejauh mana. Saya akan coba menanya pemahamannya atau mungkin dari sisi skill karena kita akan praktek kalau misalnya materi tidak utuh dipahami mungkin yang kita katakan tadi prakteknya juga tidak 100% utuh dia akan terapkan karena pengetahuannya nggak cukup gitu ya. Mungkin nanti saya di Oke. situ saya coba kombinasikan pengetahuan yang dia miliki ini sudah sejauh mana gitu ya, agar nanti dia ada semangat kalau dengan variasi pembelajaran yang kita buat dengan video pembelajaran ya, kemudian dengan penugasan lain yang lebih menarik ya karena nanti kita tidak mungkin eh, melihat satu bagian saja gitu mungkin ya. Waduh, kalau dari cerita Bapak nih, sepertinya udah sangat siap ya Pak ya, udah sangat bagus rencana yang Bapak buat gitu untuk siswa tersebut, untuk pembelajaran selanjutnya kayak gitu. Nah, jika saya ulang nih Pak skalanya, jika rencana yang sudah Bapak buat itu dilaksanakan, kira-kira skala yang dicapai itu dari angka 1 sampai 10 itu berapa Pak? Ya kalau saya berandai misal anak ini bisa mengimbangi ya konten materi Iya. dan proses pembelajaran yang dibuat, saya Iya. harapkan produk yang dihasilkan juga bisa tercapai ya. Dan siswa pun nanti kalau Mhm. bisa sudah teridentifikasi masalah-masalahnya dan saya pun Iya. bisa mendapatkan pendekatan untuk melayani siswa yang males praktek ini, saya ya Heeh. optimis itu bisa mencapai 9 gitu ya. Heeh. Itu mah lebih dari 9 juga bisa, Pak. Malah bisa 10 kalau dari yang tadi Bapak jabarkan ya. Nah, itu udah sangat bagus lah itu. Kalau ini kan semuanya sudah bagus ya. Komitmen Bapak untuk permasalahan siswa tersebut bagaimana Pak jadi komitmennya? Ya, saya tetap memperhatikan ya di awal pembelajaran tetap Iya. melakukan diagnostik awal ya di Mhm. pembelajaran terkait dengan motivasinya ya. Kemudian tetap Ya. melakukan observasi pada waktu proses pembelajaran dan juga nanti Ya. akan tetap melakukan layanan penguatan pembelajaran kalau ada siswa Mhm. yang lain yang ada Iya. kendala teknis atau di sisi baik pengetahuan atau keterampilan. Dan juga saya juga akan mencoba juga membandingkan dengan rekan kerja yang lain. Siapa tahu nanti Heeh. di kondisi pembelajaran lain juga ada hal yang sama, kita bisa sharing untuk pendekatan dalam mencari perbaikan untuk pembelajaran siswa itu. Berarti udah komitmen, Bapak juga sudah berkomitmen ya. Nah, kira-kira kapan itu Pak pelaksanaan dari rencana yang Bapak buat tersebut?
plan ini tetap akan saya lakukan minggu depan ya, karena pertemuan minggu depan saya masih ada jumpa dengan siswa ini, dan mungkin dengan pembelajaran lain juga nanti saya tetap meminta teman rekan sejawat untuk memantau siswa tersebut ya, apakah nanti ada hal yang sama dengan kondisi seperti yang saya alami ya, dengan menimbun informasi dengan siswa, informasi kepada guru yang waktu pembelajarannya yang kita buatkan secara paralel. Oke. Ya, dari semuanya kayaknya coaching hari ini juga sudah bagus ya. Bapak juga sangat-sangat menguasai karakter, istilahnya sangat menguasai anaknya juga ya, karakter kelasnya, karakter siswanya, kemudian juga lingkungan kelasnya. Terus model-model saya pasti di modul aja itu pasti sudah sangat mendukung untuk siswa tersebut dapat membuat job itu sesuai dengan waktu yang telah Bapak tentukan. Ada lagi nggak Pak nih kira-kira yang ingin Bapak ceritakan pada coaching ini? Pada saat coaching ini? Ya mungkin ada salah satu pertemuan nanti saya akan mengajak dalam bentuk grup ya, tugas-tugas itu. Kalau kemarin kita buat kelola secara sendiri-sendiri, ya nanti akan saya coba nanti membuat dalam bentuk grup ya tugasnya, nanti biar nanti anak-anak bisa berkolaborasi ya, saling mengisi menguatkan satu sama lain ya, dan itu mungkin juga salah satu cara membantu siswa tersebut supaya mau bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kemarin kan dia mungkin canggung ya, aduh gimana ya tugas saya nggak selesai ya, jadi dia diem aja. Nah mungkin dengan teman-teman dia yang kita buat grup ya, mungkin satu grup ada 3 orang ya, kita arahkan nanti teman-temannya juga bisa saling menguatkan. Biasanya kan mereka saling berlomba kan kalau dibuat tugas grup itu, jadi saling berbagi tugas dan saling mengisi kelemahan masing-masing gitu. Ya, paling itu aja ya semua yang Bapak lakukan sudah bagus, malah mungkin saya harus juga mencontoh Bapak lakukan ya. Sama-sama Bu. Itu sudah tahan lagi ya Kak. Dari dialog yang kita lakukan ini, Bapak solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya, solusinya tergali dengan sangat baik ya, dan Bapak bisa dapat semuanya dengan baik. Seperti itu aja Pak Hasrul ya. Siap, terima kasih Bu Tri. Iya, sama-sama Pak Hasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tri? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak. Semoga sehat selalu dan bisa beraktivitas bersama sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama sekolah di kejuruan, karena kita sama-sama pendidikan vokasi ya. Iya, betul. Vokasi maju, Indonesia maju nih, ya. Iya. Oke Bu Tri, bincang-bincang terkait dengan penggunaan waktu yang tidak efektif di siswa ya. Iya, betul Pak. Kayaknya Putri memberi catatan-catatan yang banyak banget ini ya tentang masalah-masalah pembelajaran. Ya mungkin sangat menarik bagi kita untuk bisa bahas bersama. Mungkin bisa saja di tempat pembelajaran saya juga mirip-mirip Bu itu ya. Mungkin bisa berbagi ya. Dan mungkin apa nih Bu yang menyebabkan situasi anak-anak kita, mungkin Ibu merasa ini penting gitu Bu untuk kita bahas untuk masalah-masalah waktu yang tidak efektif. Iya, kalau di sini kan penggunaan waktu yang tidak efektif ini kan menimbulkan saya jadi merasa khawatir dan prihatin ya. Takutnya itu siswanya tidak dapat mencapai
apa ya, target yang bukan target sebenarnya, tujuan dari yang saya sudah buat di modul ajar. Dan siswanya juga merasa tersisihkan eee, karena tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, kayak gitu ya. Jadi siswanya juga karena merasa tersisihkan, jadinya tidak bisa mengeksplor diri, kayak gitu, Pak. Dan kalau misalnya, apa namanya, yang menyebabkan itu kan saya sudah menggunakan metode belajarnya secara diskusi, dan itu juga selama 4 jam pelajaran gitu ya, 4 JP. Nah, ini kan mata pelajaran di kelas 10 ya, jadi, saya buat kelompok, agar saling mengenal gitu ya, karena mereka juga istilahnya baru ya, tahun ajaran baru dan, ketemu dengan, teman-teman yang memang baru dari SMP yang berbeda, sehingga pada saat kerja kelompok ini, anak juga, tidak bisa dekat gitu, karena belum terlalu kenal ya, jadi mereka lebih pasif gitu, jadi tidak bisa mengeksplor diri sendiri, kayak Iya. gitu. Ini mungkin sudah Ibu rencanakan ya, Mhm, pembelajaran pakai kelompok ya. Kira-kira iya. faktor yang dominan apa Bu, kira-kira Bu, yang memang Ibu lihat dari situasi itu? Mungkin bisa ada hal yang Mhm, sifatnya perlu kita lihat lebih dalam gitu Bu ya. iya, Apakah interaksinya kayak apa gitu ya. Mungkin mhm, kita juga ingin tahu di iya. catatan waktu mereka menggunakan media belajar ya. Ya kalau faktor dominan mungkin, saya kan memang sudah menyiapkan modul ajar ya Pak, cuma mungkin saya belum mengembangkan sosial emosionalnya. Kemudian juga, eee, pembelajarannya ini harusnya sih dibuat, apa namanya, apa ya, karena mereka ya tadi yang saya bilang faktor dominannya itu karena tidak terlalu akrab jadinya, apa ya, anaknya tidak bisa diskusinya itu tidak berjalan dengan aktif, kayak gitu. Iya. Ya karena faktor dominannya karena saya belum menerapkan KSE. Oh, ini dibuat grupnya Ibu yang Mhm. nentukan atau mereka punya kesepakatan sendiri sebelumnya Bu? Grup ini kan memang sebelum pembelajaran dimulai itu saya, sudah melakukan penilaian secara, apa namanya, tes asesmen awal ya. Cuma saya tidak mengelompokkan secara asesmen awal, gitu. Karena saya inginnya itu pada satu kelompok itu ada yang, saling melengkapi gitu loh. Jadi nggak saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya, tapi memang saya ingin mereka saling membantu gitu antar kelompok kayak gitu. Iya. Antar, apa namanya, individu di dalam kelompok. Kalau terkait dengan media ajar mungkin bisa Heeh, memancing Bu itu mereka sehingga mau, eee, mhm, terpancing untuk mhm. kita menggunakan variasi pembelajaran. Sehingga Iya, tarik lebih, "Wah kalau gini penting dong kita harus mhm. cek itu tepat waktu daripada ketinggalan karena referensinya sudah cukup," atau gimana Bu? Iya, kalau media ajar ya itu, mungkin saya kurang bervariasi ya. Jadi karena materi baru dan, di tingkat, kelas 10 tingkat di fase E ya, jadi media ajar saya kurang bervariasi, harusnya itu saya kembangkan mungkin dengan penambahan video pembelajaran kayak gitu ya. Biar anak itu, oh mendapat inspirasi, oh ternyata, caranya seperti ini menjawabnya, kayak gitu. Jadi yang kemarin saya terapkan itu, anak boleh, searching apa browsing, cuma kan istilahnya, apa ya, mungkin mereka gini, video mana yang dipakai, kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya saya sudah menyediakan, video pembelajaran gitu, baru, oh yang dimaksud, apa namanya, tugasnya ini seperti ini loh, jadi dia variasi baru nyari, video yang lain, kayak gitu. Iya. Kalau mereka biasanya Mhm, ketika dibuat kelompok, kemudian mhm, mungkin ada beberapa siswa yang memberanikan kalau "Kamu sudah selesai tampil," sehingga mhm, teman-teman yang lain juga terpicu, "Wah, temanku mhm. sudah selesai." Apakah ada, seperti itu, Bu? Oh Memancing ada, iya. suasana. Setiap, apa namanya, sebelum selesai ya kan itu 4 jam ya, biasanya
saya kasih untuk mengerjakannya itu mungkin yang pertama itu kan baru ya jam pertama, jadi baru pembentukan, kemudian masih menganalisa, saya kasih waktu di jam ketiga itu yang sudah selesai boleh mempresentasikan kayak gitu karena 2 jam untuk menyelesaikan, 2 jam lagi untuk mempresentasikan. Cuma ada kelompok, yaitu satu kelompok yang memang sampai jam terakhir pun tidak selesai kayak gitu. Molor Bu ya. Molor kayak gitu. Kayaknya ini kita butuh perbaikan-perbaikan juga Bu ya untuk Iya, betul Pak. memberi semangat anak supaya tidak memolorkan waktu atau memundur-mundur waktu. Dari identifikasi yang sudah kelihatan atau kalau kita sebut faktor-faktornya, mungkin apa nih rencana yang akan Ibu lakukan ya, yang atau yang prioritaskan melihat faktor-faktor yang kayaknya tadi sudah diungkapkan, mana yang didahulukan prioritasnya? Prioritasnya yang saya dahulukan, yang pertama itu berarti saya mengembangkan media ajar saya ya. Media ajar saya agar bervariasi, kemudian memberikan contoh-contoh contoh-contoh dari materi yang saya berikan, biar anak mendapatkan gambaran. Kemudian juga saya menerapkan sosial emosional di setiap pembelajaran, itu juga masih kurang ya, karena saya kurang mengembangkan KSE-nya dan juga mungkin membuat game kali ya Pak, buat ice breaking-nya ya, biar anak-anak itu semangat kayak gitu. Semangat dalam mengerjakan dan mengingatkan tentang keyakinan kelas kali ya Pak. Di game dan ice breaking kayaknya kita butuh ya anak-anak zaman generasi Z Bu ya. Iya betul. Anak milenial biasa menggunakan TikToker ya kan ya, YouTuber. Betul. Mungkin dia lebih senang kepada fan-nya. Ya kalau tidak mendapatkan passion-nya ya pasti akan ditiru gitu loh. Iya betul. Mungkin bisa saja ada beberapa yang dicuplik dari TikToker yang lucu-lucu untuk membangkitkan ya semangat juga ya anak-anak. Iya. Betul sekali Bapak. Iya. Kalau rencana yang paling membantu siswa kira-kira apa nih Bu? Anak-anak kita mungkin bisa Ibu bisa kelola, mungkin nanti anak pun dengan variasi rencana kegiatan, prioritas kegiatan, apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan? Saya mungkin akan memanggil beberapa siswa yang satu kelompok itu untuk diajak berdialog, kemudian juga memberikan arahan yang positif, dan mengingatkan tentang keyakinan kelas atau komitmen kelas gitu Pak. Ya, mungkin keyakinan kelas yang di awal pembelajaran kita butuh ingatkan terus Bu ya. Iya betul Bapak. Hal-hal yang sederhana tapi sering kita lupakan ya, mungkin seolah itu sudah anak lakukan, ternyata kan ya belum semuanya. Iya, apalagi generasi Z ya yang harus kita selalu ingatkan. Siap. Baik Bu Tri, terima kasih atas kesempatan dan waktu dialog kita. Kayaknya ini menjadi informasi berharga juga buat saya. Mungkin di pembelajaran yang lain dan beberapa informasi terkait kendala, masalah ya. Mungkin sama ya, mungkin tinggal bentuk yang berbeda ya. Mungkin di pembelajaran ini, di pembelajaran itu kita sudah punya strategi, tetapi dengan rentang waktu kita harapkan pembelajarannya, kita harapkan ada hasil dan target tercapai, ternyata di luar dugaan bisa terjadi ya. Mungkin siswa kita punya background yang berbeda ya, antara kegiatan belajar dan belajar juga, dan mungkin kita pun harus lebih banyak menyelami terkait dengan mendiagnostikan di awal pembelajaran kita ya. Iya betul Pak. Mungkin bisa saja formula awal itu akan menjadi refleksi kita nih untuk yang
di akhir pembelajaran. Mudah-mudahan Ya. bisa mencari cara yang kreatif Bu ya, di Iya. mana untuk bisa anak mengerti tentang waktu. Di industri kan biasanya kan time is money Bu ya, waktu adalah uang. Iya. Betul. Baik Bu Tri, terima kasih. Kita Iya, terima kasih Pak Hasrul. cukupkan dialog kita, mudah-mudahan sehat selalu dan Amin. ya untuk pendidikan SMK Vokasi. Baik, Oke. terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.